Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historia Magistra Pite. Bertemu lagi dengan kelas sejarah dan sekarang kita akan membahas tentang nasionalisme, tentang kelahiran dan perkembangannya. Nah, sebelum kita bahas tentang nasionalisme, kita harus tahu terlebih dahulu kata nasionalisme itu berasal dari asal katanya. Nasionalisme berasal dari kata nation atau bangsa. Ini diambil dari bahasa Inggris. Bangsa, apa itu bangsa? Bangsa adalah kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat istiadat, bahasa, dan sejarahnya serta pemerintahannya sendiri yang sama. Dan juga bangsa itu bisa menunjukkan golongan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama. Dan yang ketiga, pengertian dari bangsa menunjukkan kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan yang biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Kemudian, bagaimana para ahli menyatakan pendapatnya tentang nasionalisme? Di sini saya akan mengambil pengertian nasionalisme dari Ernest Renan dan juga Benedict Anderson. Ernest Renan menyatakan nasionalisme merupakan suatu keinginan untuk bersatu dan bernegara. Dalam hal ini, nasionalisme merupakan sebuah keinginan besar untuk dapat mewujudkan persatuan dalam bernegara. Selanjutnya, selain Ernest Renan, bagaimana pendapat dari Benedict Anderson? Menurut Benedict Anderson, nasionalisme adalah sebuah persatuan karakter atau perangai yang timbul karena adanya perasaan yang senasib. Kemudian, bagaimana simpulannya? Kesimpulan tentang pengertian nasionalisme bisa kita lihat. Kalau nasionalisme merupakan suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud persatuan atau kemerdekaan nasional dengan prinsip kebebasan dan kesamarataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, itu tadi kita bahas tentang asal kata dari nasionalisme, kemudian pengertian dari nasionalisme. Kemudian kita harus tahu apa sih yang menyebabkan munculnya nasionalisme? Faktor-faktornya apa saja? Nah, nasionalisme itu muncul dari Eropa. Jadi masyarakat Eropa memunculkan paham nasionalisme ini. Namun, paham ini pada akhirnya menyebar ke seluruh dunia, salah satunya adalah ke Asia. Namun tentunya akan ada sebuah perbedaan faktor antara munculnya nasionalisme di Eropa dan faktor munculnya nasionalisme di Asia. Nasionalisme di Eropa itu dilatar belakangi oleh faktor satu, Aufklärung, dua, revolusi Prancis, dan yang ketiga adalah agresi militer Napoleon Bonaparte. Kemudian dengan nasionalisme di Asia, ini dilatar belakangi karena munculnya kenangan kejayaan di masa lalu. Ya tentu saja ya, sebuah bangsa pasti mengalami sebuah perjalanan sejarah yang hebat, yang kemudian pernah juga mengalami sebuah kejayaan, dan itu terkenang oleh siapa? Oleh manusia yang hidup pada masa kini. Nah, kenangan akan kejayaan di masa lalu itu dilatar belakangi karena bisa dinyatakan bangsa tersebut mengalami sebuah kondisi yang kontradiktif, yakni pada zaman dulu bisa berjaya karena adanya kemerdekaan, namun kemudian berubah. Ada yang namanya imperialisme. Nah, imperialisme ini mengakibatkan munculnya nasionalisme di Asia. Selanjutnya, selain kenangan kejayaan di masa lalu dan juga imperialisme,
Muncul juga pengaruh paham revolusi Prancis. Paham revolusi Prancis itu kan berdasarkan kepada semboyan liberté, égalité, dan juga fraternité. Ini menjadikan inspirasi bagi bangsa Asia untuk memiliki rasa nasionalisme yang baik. Selanjutnya adalah kemenangan Jepang dari Rusia tahun 1905. Nah, kenapa kok bisa berdampak memunculkan nasionalisme ya? Ya begini, Jepang itu kan adalah bangsa Asia, Rusia adalah bangsa Eropa. Dan mulai dari era abad ke-16 sampai dengan abad ke-20, kita sendiri tahu kan kalau bangsa Asia itu mayoritas adalah bangsa yang terjajah dan bangsa Eropa adalah bangsa yang menjajah. Dan ini perjuangan untuk memperjuangkan kemerdekaannya keluar dari kungkungan bangsa Eropa itu kan dirasa sangat sulit oleh bangsa Asia. Namun Jepang membalikan sebuah kenyataan bila mereka itu mampu untuk mengalahkan bangsa Eropa yang diwakili oleh Rusia pada tahun 1905. Dan ini juga menjadikan sebuah kesadaran yang baik bagi bangsa-bangsa Asia untuk menyatakan ternyata bangsa Asia itu bisa untuk mengalahkan bangsa Eropa. Dan khususnya untuk bangsa Indonesia, ini memunculkan semangat yang baik. Bangsa kita menginginkan untuk bisa merdeka dan rasa cinta tanah air pun semakin kuat. Ditambah lagi dengan tadi ya adanya kenangan kejayaan di masa lalu. Kemudian nasionalisme di Asia pun dipengaruhi oleh faktor piagam Atlantik Charter dan juga munculnya golongan terpelajar. Nah, golongan terpelajar inilah yang kemudian menerima paham nasionalisme, kemudian menyampaikannya ke seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya. Itu tadi tentang faktor-faktor munculnya nasionalisme. Kemudian, kenapa sih nasionalisme itu muncul? Apa tujuannya? Nah, nasionalisme itu muncul dengan memiliki sebuah tujuan, yakni menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional untuk melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban. Ini kan sejalan dengan kondisi sebuah negara atau sebuah bangsa yang sedang mengalami imperialisme. Kemudian yang kedua, tujuan dari nasionalisme adalah menghilangkan ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari warga negara, individu, dan juga kelompok. Tentunya kecintaan terhadap tanah air itu tidak bisa ditunjukkan dengan tuntutan-tuntutan yang berlebihan yang sifatnya sangat ekstrim. Justru kalau kita lihat sebuah kondisi yang tidak berkenan terhadap kehidupan sosial, politik, budaya yang ada di negaranya, maka kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Bukan dengan cara yang sifatnya ekstrim dan juga radikal, tapi ekstrim dan radikalnya ini yang bersifat positif, yakni yang sifatnya membangun. Itu ya, dari tujuan nasionalisme. Kemudian bagaimana akibat dari nasionalisme itu muncul? Nasionalisme itu memunculkan negara-negara nasional. Kemudian memunculkan peperangan. Peperangan apa? Ya peperangan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian memunculkan imperialisme. Loh, kok kenapa ya nasionalisme memunculkan imperialisme? Nanti akan kita bahas di dalam segmen berikutnya. Kemudian proteksionisme. Nah, itu akibat dari nasionalisme. Kemudian ada konsep-konsep yang berhubungan dengan nasionalisme. Yang pertama adalah patriotisme, Calvinisme, dan Sukoisme. Atau kita mengenalnya dengan kata lain adalah primordialisme. Kita bahas apa itu patriotisme. Nah, patriotisme merupakan sikap dan perilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat, rela berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa. Jadi itu menunjukkan sebuah sikap diri dari seseorang dan juga sekelompok manusia secara kolektif kalau mereka itu memiliki semangat untuk rela berkorban demi tanah air dan juga bangsa serta negaranya. Kemudian selain patriotisme, Calvinisme. Calvinisme ini adalah rasa cinta tanah air, namun sifatnya sangat over atau berlebih-lebihan yang mengakibatkan sebuah bangsa yang memiliki
konsep Calvinisme ini akan mengagungkan bangsanya sendiri lebih hebat, lebih tinggi kedudukan dan derajatnya dibandingkan dengan bangsa lain. Dan inilah yang sebelumnya dinyatakan kalau nasionalisme itu bisa mengakibatkan imperialisme. Karena adanya jiwa Calvinisme ini, konsep Calvinisme yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Dengan adanya perasaan yang sangat oper, kemudian pada akhirnya bangsa tersebut menyatakan diri sebagai bangsa yang lebih hebat dibandingkan dengan bangsa lain. Dan muncullah sebuah keinginan untuk melakukan imperialisme. Nah itu ya, jadi sudah terjawab kenapa nasionalisme itu bisa berujung atau berpengaruh terhadap imperialisme. Selanjutnya, konsep sukuisme atau primordialisme. Nah, ini adalah sebuah paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa yang lainnya. Nah, lebih baik di sini dalam hal apa? Bisa saja lebih baik dari segi adat istiadat, lebih baik dari segi filosofi hidupnya, lebih baik dari pencapaian keberhasilan secara ekonomi, dan banyak faktor-faktor yang lainnya. Kalau kita lihat secara individu yang merupakan bagian dari sebuah kelompok suku bangsa, kesadaran akan kecintaan terhadap identitas dirinya sebagai bagian dari sebuah suku bangsa itu sangat baik dan memang harus memiliki pemahaman tersebut. Namun kalau terlalu over sehingga menganggap bahwa suku bangsa yang lain di luar dari kelompoknya lebih rendah, itu jelas itu tidak boleh dimiliki, karena kalau khususnya untuk di Indonesia itu bisa mengakibatkan disintegrasi gitu ya. Karena kalau kita berbicara tentang mana yang lebih baik, suku bangsa mana yang lebih baik, pasti semuanya akan mengatakan mereka lebih baik daripada yang lainnya. Kenapa? Karena di sana ada sebuah produk budaya gitu kan. Produk budaya inilah yang menunjukkan kalau menunjukkan sebuah identitas, dan memang dari identitas ini menjadikan sebuah dasar seseorang yang termasuk ke dalam sebuah kelompok suku bangsa ini menyatakan diri sebagai bangsa atau suku bangsanya itu baik gitu ya. Ya padahal setiap nilai norma atau aturan-aturan yang berlaku di dalam sebuah kelompok suku bangsa itu pasti baik gitu. Dan kemudian kita bahas tentang 5 prinsip nasionalisme. Jadi nasionalisme itu memiliki prinsip-prinsip yang terdiri dari yang pertama adalah kesatuan atau unity. Kesatuan di sini adalah kesatuan dalam teritorial atau kewilayahan, kesatuan bangsa, bahasa, ideologi, doktrin kenegaraan, kesatuan di bidang sistem politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan keamanan, dan polisi kebudayaan. Nah itu ya prinsip dari nasionalisme. Kemudian yang kedua adalah kebebasan atau liberty dalam beragama, kebebasan dalam berbicara, berpendapat baik secara lisan maupun tertulis, kebebasan dalam berkelompok dan berorganisasi. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip akan kesamaan dalam kedudukan hukum dan hak. Kedudukan hukum tentang hak dan kewajiban sebagai manusia dan sebagai warga negara. Yang keempat, prinsip keempat adalah kepribadian dan identitas, yakni memiliki harga diri, memiliki rasa bangga, memiliki rasa sayang terhadap kepribadiannya, kemudian memiliki identitas bangsa yang sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya. Nah ini ya, jadi identitas yang menjadikan sebuah prinsip dari nasionalisme. Yang kelima adalah prestasi, yakni menunjukkan adanya sebuah cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan dari bangsanya. Nah itu tadi tentang nasionalisme. Mohon maaf, masih banyak hal yang tidak sesuai ataupun masih banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Dan terima kasih sudah menonton videonya. Kita bertemu lagi di dalam sesi berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.